Kembali lagi di Mr. V Channel. Kali ini kita akan mencoba bagaimana mempraktekkan menginstalasi serta konfigurasi Eclipse. Nah, jadi untuk menginstalasi Eclipse serta konfigurasinya, kita membutuhkan beberapa file. Nanti silakan boleh di-download. Tetapi pastikan dulu ketika kita mau melakukan instalasi serta konfigurasi Eclipse ini, pastikan koneksi internetnya mati atau tidak tersambung dengan internet, sehingga nanti proses instalasinya bisa berjalan. Nah, adapun beberapa tools yang kita butuhkan untuk proses instalasi Eclipse serta konfigurasinya adalah ada ADT2110, kemudian ada Android SDK, kemudian Eclipse, dan juga JDK 6. Ini versi 6-nya ini boleh versi yang lebih tinggi dan juga bisa diupdate. Nah, jadi ini adalah beberapa tools yang kita gunakan, yang mana terlebih dahulu langsung saja diekstrak. Di sini sudah saya ekstrak. Ada ADT, kemudian ada Android SDK dan juga Eclipse. Nah, kita langsung saja untuk proses instalasinya. Yang pertama kita mulai dari JDK-nya. Jadi ini tinggal kita double klik. Kemudian kalau muncul konfigurasi seperti ini, kita pilih yes. Nah, ini yang akan kita tunggu, prosesnya agak lumayan lama. Kita pilih accept, ini adalah lisensi agreement-nya. Nah, kemudian di sini yang akan kita install itu adalah development kit-nya dulu. Nah, jadi ini kita pilih untuk next. Kemudian kita pilih lagi next. Ini centangnya show the readme file, tidak usah, kita hilangkan. Kemudian kita pilih finish. Nah, jadi proses untuk instalasi JDK-nya sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah kita mulai dari Eclipse-nya. Ini Eclipse-nya ini karena ini adalah portable, jadi untuk memudahkan kita ini boleh langsung digunakan, tetapi kita buat dulu shortcut-nya. Nah, kalau sudah kita buat sebagai shortcut, nah ini dia, kita boleh langsung menjalankan. Ingat, karena ini portable jadi langsung bisa digunakan untuk Eclipse-nya. Kita jalankan dan kita tunggu. Nah, ini adalah untuk menentukan workspace atau nanti folder penyimpanan apabila kita membuatkan projectnya. Jadi ini bebas, mau dimanapun disimpan sebenarnya bisa, mau di drive D atau di drive C atau barangkali dimanapun bisa, tetapi ini saya biarkan saja bawaannya ya di C user Mr. B kemudian workspace. Kemudian ini boleh saya centang atau boleh kita centang. Kalau kita centang ini berarti use this as default and do not as again. Kita jadikan ini sebagai defaultnya supaya nanti nggak muncul lagi. Kita pilih OK.
Nah, ini dia tampilan dari Eclipse-nya. Ini saya kecilkan dulu supaya nampil. Nah, seperti inilah dia untuk Eclipse yang tadi sudah kita install. Nah, kemudian setelah kita selesai menginstalkan Eclipse-nya, maka langkah selanjutnya itu adalah kita membuatkan ADT-nya. Nah, untuk membuatkan ADT-nya, kita pilih menu Help, kemudian kita pilih yang Install New Software. Kita pilih, maka kita akan mencari folder di mana kita tadi mengekstrak untuk ADT-nya tadi. Nah, maka ini kita pilih Add dulu, kemudian kita buat namanya bebas, misalnya kita buat namanya ADT, kemudian kita cari di mana kita menyimpan dari si ADT tadi yang telah kita ekstrak, ya ini. Maka kita cari, saya nyimpannya di local disk D, kemudian Android, dan ini dia ADT-nya. Nah, tetapi yang kita pilih itu adalah folder ADT-nya, bukan isi yang ada di dalam ADT-nya. Nah, jadi kemudian kita pilih untuk OK. Nah, jadi otomatis dia akan menampilkan lokasi dari penyimpanan si ADT tadi. Kemudian kita pilih OK. Setelah kita pilih OK, maka di sini ada dua yang muncul. Yang pertama ada Developer Tools dan juga NDK Plugin. Nah, jadi kalau misalnya ada komponen yang kurang di dalam ADT ini, maka di sini akan otomatis terdeteksi, misalnya ada NDK Plugin-nya yang kurang atau misalnya Developer Tools-nya yang kurang. Nah, kemudian setelah ini sudah nampil Developer Tools dan NDK Plugin, kita pilih Select All, kita pilih dua-duanya, kemudian kita pilih Next, kita tunggu prosesnya, kemudian kita pilih Next lagi. Nah, maka di sini akan muncul lisensinya. Nah, jadi kita pilih I accept. Nah, di sini penting untuk lisensinya, makanya tadi di awal kita sebutkan bahwasanya koneksi internetnya dimatikan supaya nanti tidak terinstall otomatis, karena apabila terkoneksi internet maka akan terupdate, bukan terinstall, akan terupdate otomatis. Nah, sedangkan itu juga sebenarnya boleh kita update sendiri. Nah, setelah kita pilih I accept, kita pilih finish. Nah, kemudian setelah kita finish tadi, maka akan muncul security warning-nya. Di sini kita pilih untuk oke saja. Kemudian kita biarkan lagi sampai selesai. Kemudian di sini muncul untuk merestart. Jadi ini boleh kita pilih yes. Maka Eclipse yang tadi akan otomatis di restart kembali, akan terbuka kembali. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, location of the Android SDK has not been set up in the preference, ini nggak masalah. Di sini kita akan membuatkan SDK-nya, kita akan membuatkan
SDK-nya di sini nanti. Tetapi ini boleh kita close dulu biar kita buat nanti untuk SDK-nya. Untuk membuatkan SDK-nya, kita pilih di sini menu window. Kita pilih menu window. Kemudian kita pilih preference. Nah, ini tadi juga sama. Jadi di sini sudah ada Android-nya, hanya saja belum kita tentukan lokasi untuk SDK-nya. Nah, maka daripada itu kita mengarahkan ke arah SDK-nya, dan ini yang telah kita ekstrak Android SDK dengan cara memilih browse. Kita pilih, kemudian kita cari di mana SDK tadi kita simpan. Saya nyimpannya di Android, kemudian yang ini. Ingat, yang dipilih itu adalah foldernya, bukan isi di dalam foldernya. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini belum muncul, maka supaya muncul kita pilih apply. Nah, sehingga di sini sudah muncul untuk target kita itu ada Android 233, kemudian juga ada Android 403. Nah, jadi pastikan nanti SDK-nya itu kita browse, kemudian nanti ini yang muncul ada dua untuk targetnya. Setelah itu kita pilih OK. Nah, kemudian setelah tadi JDK-nya sudah, Eclipse-nya sudah, ADT-nya sudah, kemudian juga Android SDK-nya juga sudah. Selanjutnya ini boleh kita close. Nah, jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari Eclipse-nya. Hanya saja untuk project-nya nanti supaya bisa kita jalankan, kita membutuhkan yang namanya emulator. Nah, jadi untuk membuatkan emulatornya kita bisa melakukan dengan cara kita pilih menu window, kemudian kita pilih Android Virtual Device Manager. Nah, jadi virtual device-nya masih kosong, maka kita buatkan yang baru. Kita buat yang baru. Nah, jadi ini kita isi Android Virtual Device Name-nya. Misalnya ini bebas ya, bebas sembarangan kita isi. Misalnya boleh kita buat mobile programming misalnya. Nah, kemudian device-nya ini kalau kita pilih device di sini sangat banyak sekali pilihannya. Pilihannya ini adalah untuk beberapa resolusi layar yang mendukung, tetapi alangkah lebih bagus kita pilih resolusi layar yang 3,4 saja yang ini, karena 3,4 ini tidak terlalu besar resolusi layarnya dan juga tidak terlalu berat apabila nanti dijalankan. Nah, kita pilih, dia nanti otomatis targetnya itu adalah Android versi 233 tapi level 10. Nah, kemudian kita pilih untuk CPU-nya. CPU-nya ini sebenarnya bebas, apakah yang ARM atau juga Intel Atom, sama saja. Ini misalnya kita biarkan saja ARM. Kemudian di sini memory option, pilihan memorinya di sini sudah ada, yang disarankan itu adalah 512. Jadi ini kita biarkan saja, mau diganti pun sebenarnya bisa, tetapi ini kita biarkan saja. Kemudian selanjutnya kita pilih OK. Nah, jadi ini sudah berhasil kita buat satu untuk Android Virtual Device Manager-nya. Nah, jadi ini yang akan kita jalankan sehingga muncul emulatornya dengan cara kita pilih yang ini, kemudian kita pilih Start. Nah,
Ini kalau muncul seperti ini, launch option ini adalah untuk menentukan skalanya, scale display to real size, artinya ini ukuran sebenarnya. Kita boleh pilih launch. Nah, ini adalah prosesnya lagi jalan. Nah, ini dia untuk emulatornya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini boleh kita close ini juga. Nah, ini prosesnya agak lama. Nah, ini dia sudah muncul. Jadi tampilannya sama persis seperti device atau Android kita ya, atau smartphone kita. Jadi saya rasa ini mudah dipahami karena pengoperasiannya seperti smartphone kita sendiri, Android. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa menu-menu yang akan muncul, termasuk apabila kita membuatkan beberapa project-project yang akan kita kerjakan nanti. Nah, jadi di sini nanti akan muncul, dan apabila di sini nanti muncul beberapa menu-menu dari project tersebut, apabila kita jalankan nanti ya, maka di layar ini nanti akan muncul hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tutorial untuk instalasi serta konfigurasi Eclipse, tetapi ingat ini adalah yang offline atau tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.